BNPB menegaskan jumlah korban meninggal dunia bertambah 10 orang dari hari sebelumnya. Hingga hari ini jumlah korban meninggal 1.177 orang, sedangkan jumlah korban hilang berkurang 17 orang dari hari kemarin, sehingga per hari ini jumlah korban hilang 148 orang. Dari saudara-saudara kita yang masih mengungsi, di hari ini kami mendapatkan tambahan data dari Aceh Utara, Tapanuli Selatan, dan Sumatera Barat. Aceh Utara ada 3 jiwa, Tapanuli Selatan ada tambahan 5 jiwa, dan Sumatera Barat ada tambahan 2 jiwa meninggal dunia. Tentu saja ini kita menyampaikan simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahan dari korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari 3 provinsi. Kemarin rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 itu 1.167. Hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa meninggal dunia. Kemudian ada pemutakhiran data korban hilang. Seperti kami sampaikan bahwa identifikasi baik itu korban meninggal, kemudian pemutakhiran korban atau nama yang dilaporkan hilang di level desa, level kecamatan itu terus dilakukan. Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan maupun anggota keluarga, sehingga jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa. Ada pengurangan jumlah pengungsi juga 15.606 jiwa, ini dari Provinsi Aceh, sehingga total saat ini 242.174 jiwa yang masih mengungsi. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya gelombang tinggi. Ya, pemirsa, gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah di perairan pada tanggal 4-7 Januari 2026. Fenomena ini disebabkan pola angin yang bergerak di Indonesia. BMKG menyebut pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot. Sedangkan di wilayah selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut. Kondisi ini menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 meter sampai 2,5 meter di beberapa wilayah dan beresiko terhadap keselamatan pelayaran. BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai, terutama pada yang beraktivitas dengan moda perahu dan juga kapal. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roysuryo mendukung langkah Partai Demokrat melayangkan somasi kepada akun media sosial yang mengaitkan nama SBY di balik isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat bahkan akan melaporkan pemilik akun medsos ke polisi karena belum meminta maaf. Tersangka kasus ijazah Jokowi Roysuryo mendukung langkah Partai Demokrat melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang dinilai memfitnah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Roy menyebut meski sudah bukan bagian dari partai berlambang Mercy itu, ia menghormati langkah hukum Partai Demokrat. Waktu itu sempat ya, ada orang namanya Sylvester Matutina, buronan yang sekarang sudah terpidana, tapi itu yang pertama kali mengatakan Partai Biru, ya. Kemudian ada juga Ade Kurniawan yang pakai baju biru, ya. Dan kemudian yang lain, termasuk yang sekarang disomasi, ya, oleh partai tersebut. Jadi sekali lagi, dukungan saya kepada partai tersebut untuk membuktikan bahwa memang saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan partai tersebut secara garis perintah, tapi secara
hormat, secara habluminanas ya, saya tetap berhubungan baik dengan semua yang ada di situ karena saya tipe orang yang bukan berkhianat terhadap partai yang pernah kami sama-sama saling membesarkan. Dan saya dukung terus ya Badan Hukum dan Pengamanan partai itu untuk terus melakukan tidak hanya somasi tapi juga menuntut kepada para termul ya, para orang-orang terutama para anggota ceboker Nusantara yang memang tugasnya adalah mencebok-cebok ya, termasuk mereka yang sekarang barusan ini kumpul juga. Sebelumnya, Partai Demokrat melayangkan somasi terhadap sejumlah akun media sosial. Langkah hukum ini diambil usai beredar tudingan yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satu pemilik akun, Sudiro Wibudius M. Piliang, bahkan akan dilaporkan ke polisi karena belum meminta maaf usai disomasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga di berbagai negara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela tengah kekhawatiran picu perang dunia ketiga. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama Sindo Today. Lelaki itu nggak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu